Dalam kehidupan sosial, kita sering diajarkan bahwa kebaikan harus diberikan kepada siapapun, terlebih jika yang meminta pertolongan adalah keluarga. Nilai moral dan norma budaya menempatkan keluarga sebagai entitas utama yang harus diprioritaskan. Namun filsafat stoikisme mengingatkan bahwa kebaikan tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi bumerang. Membantu seseorang yang tidak ingin berubah, atau membantu hanya karena merasa bersalah, bukan hanya mengulas tenaga dan pikiran, tetapi dapat menghambat perkembangan diri sendiri. Stoikisme menekankan pengendalian diri, batas yang sehat, serta kemampuan memilih kepada siapa energi seharusnya diberikan. Tidak semua orang layak menerima bantuan, meski hubungan darah mengikat. Karena keluarga bukan jaminan karakter. Ada saudara yang penuh cinta, namun ada pula yang beracun secara emosional. Ada kerabat yang menopang, ada juga yang menuntut, memanfaatkan, dan menyedot habis tenaga Anda ketika Anda tidak mampu berkata tidak. Bantuan menjadi kebajikan hanya ketika diberikan dengan kesadaran hati, bukan paksaan moral. Seseorang tidak seharusnya dibiarkan bersandar pada Anda sepanjang hidupnya, sementara ia menolak belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Membantu tanpa seleksi, sama saja seperti menuang air ke gelas yang berlubang. Tidak memberikan manfaat bagi penerima, dan hanya membuat Anda kelelahan tanpa hasil. Karena itu, mengenali jenis orang yang tidak boleh Anda bantu, meski mereka keluarga, adalah bagian dari kecerdasan emosional yang matang, sejalan dengan prinsip stoik, bahwa kita bertanggung jawab atas jalan hidup kita sendiri, bukan menggendong semua orang dalam perjalanan kita. Tidak panjang lebar lagi, inilah 13 jenis orang yang tidak boleh Anda bantu, meskipun mereka keluarga, menurut filsafat stoikisme. 1. Mereka yang tidak mau berusaha dan menjadikan Anda sandaran hidup. Jenis pertama adalah keluarga yang menjadikan Anda tumpuan tanpa keinginan berubah. Mereka meminta bantuan finansial, materi, bahkan tenaga, namun mengulang kebiasaan yang sama tanpa inisiatif memperbaiki hidup. Jika Anda terus menolong, Anda justru memperpanjang ketergantungan mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan yang mendorong perubahan adalah guru terbaik bagi jiwa. Ketika Anda selalu menjadi solusi instan, mereka kehilangan kesempatan belajar. Bantu sekali untuk kondisi darurat mungkin baik, tetapi membantu terus-menerus adalah bentuk menyakiti dengan cara halus. Bantuan Anda tidak menyembuhkan mereka, malah membuat mereka nyaman dalam ketidakmampuan. Ingatlah bahwa kasih sayang sejati kadang hadir dalam bentuk batas, bukan pemberian. Anda tidak jahat ketika berhenti membantu, Anda hanya memberikan ruang agar mereka belajar memikul tanggung jawab hidup sendiri. 2. Mereka yang menyalahkan Anda ketika bantuan tidak sesuai keinginan. Ada tipe keluarga yang ketika diberi bantuan, tetap merasa kurang. Ketika Anda membantu dengan kemampuan terbaik Anda, mereka justru menuntut lebih. Jika hasil tidak seperti ekspektasi, Anda disalahkan. Orang seperti ini tidak melihat niat baik Anda, hanya manfaat yang ia dapat. Dalam pandangan stoik, sebuah kebaikan tidak dapat dinilai dari respon orang lain, tetapi dari ketulusan pelakunya. Namun memberi ruang kepada mereka untuk menyalahkan Anda berkali-kali adalah bentuk kelalaian terhadap harga diri sendiri. Anda harus belajar memahami bahwa Anda bukan penanggung jawab kebahagiaan setiap individu. Jika bantuan Anda selalu diterima dengan keluhan, maka menarik diri adalah langkah logis. Tidak semua kritik adalah masukan, banyak yang lahir dari ketidakdewasaan. Jangan biarkan beban batin lahir dari kebaikan yang Anda berikan. 3. Mereka yang memanfaatkan hubungan darah untuk memeras emosimu. Ada keluarga yang menggunakan kalimat manipulatif, kalau keluargamu sendiri tidak bantu, lalu siapa lagi? Kata-kata ini terdengar menyentuh, namun kerap digunakan untuk memanfaatkan rasa bersalah Anda. Mereka tahu Anda berhati lembut, mereka tahu Anda punya empati, dan itulah yang mereka tekan agar Anda selalu mengiyakan keinginan mereka. Stoikisme mengajarkan pengendalian diri dari jebakan emosi. Rasa bersalah sering menjadi alat paling ampuh dalam manipulasi keluarga. Sangat penting bagi Anda untuk tidak terjebak pada tuntutan moral yang tidak sehat.
Bantuan yang lahir dari tekanan bukanlah kebajikan, itu adalah kekalahan batin. Anda berhak mengatakan tidak, bahkan kepada keluarga. Menolak bukan berarti durhaka. Justru itu bentuk menjaga kesehatan mental agar tetap mampu menjadi pribadi yang stabil dan bermanfaat secara lebih luas. 4. Mereka yang hanya menghubungi saat membutuhkan. Ada keluarga yang hadir bukan karena sayang, tetapi karena ada kebutuhan. Hari-hari biasa mereka tidak menanyakan kabar Anda, tidak pernah bertanya apakah Anda baik-baik saja. Namun ketika masalah datang dan mereka kesulitan, nomor Anda menjadi tujuan pertama yang mereka hubungi. Pola ini menjadi tanda jelas bahwa hubungan tersebut tidak dibangun di atas kasih, melainkan fungsi. Anda bukan saudara, Anda adalah solusi. Stoikisme menekankan bahwa hubungan sehat adalah pertukaran nilai, bukan satu pihak menguras pihak lain. Membantu mereka sekali tidak masalah, tetapi bila pola meminta tanpa memberi terjadi berulang, maka Anda harus menetapkan batas. Kesadaran bahwa diri Anda berharga akan mencegah Anda terjebak menjadi tempat sampah masalah mereka. Anda bukan mesin penyelamat. Jika hubungan hanya hidup saat ada permintaan, maka hubungan itu sebenarnya sudah mati sejak lama. Melepaskan peran penolong utama mungkin membuat mereka tersinggung. Namun, lebih baik kehilangan orang yang hanya datang untuk meminta daripada kehilangan kedamaian batin Anda sendiri. 5. Mereka yang menganggap bantuan Anda kewajiban. Ada tipe keluarga yang menganggap bantuan yang Anda berikan bukan sebuah kebaikan, tetapi keharusan. Mereka merasa berhak atas waktu, tenaga, bahkan uang Anda. Bila Anda menolak, mereka menyebut Anda pelit, sombong, atau lupa diri. Padahal yang lupa diri adalah mereka, karena lupa bahwa setiap orang punya hidup yang harus diperjuangkan. Dalam stoikisme, tidak ada kewajiban moral bagi manusia untuk mengorbankan diri demi memenuhi tuntutan yang tidak adil. Anda lahir bukan untuk menjadi penopang seluruh beban keluarga besar. Bantuan hanya berarti ketika diberikan dengan tulus, bukan karena dipaksa serasa hutang kehidupan. Ketika seseorang menganggap kebaikan Anda adalah kewajiban, maka ia tidak sedang menghargai Anda, ia sedang memanfaatkan Anda. Beranilah berkata bahwa kontribusi Anda bukan hak mereka, melainkan hadiah. Dan tidak semua hadiah perlu diberikan lagi ketika tidak pernah disyukuri. 6. Mereka yang menolak nasihat tetapi selalu meminta pertolongan. Ada keluarga yang selalu datang dengan keluhan, meminta pertolongan, tetapi ketika Anda memberi saran, mereka menolak dan tetap melakukan kesalahan yang sama. Mereka ingin Anda menyelesaikan masalah mereka, bukan membantu mereka menjadi lebih bijak. Bantuan kepada orang yang tidak mau belajar hanya berakhir pada lingkaran yang tidak pernah selesai. Hari ini Anda bantu satu masalah, besok masalah yang sama kembali terulang, karena ia tidak pernah mau berubah. Stoikisme mengajarkan bahwa orang yang ingin sehat harus bersedia menelan obat pahit. Nasihat adalah obat, dan banyak orang menolaknya. Maka jika seseorang hanya ingin hasil tanpa proses, ingin tertolong tanpa usaha, Anda boleh mundur, bukan karena tidak peduli, tetapi karena Anda menghargai waktu dan tenaga yang Anda miliki. Biarkan kehidupan yang mengajarkan mereka melalui pengalaman. Kadang penderitaan adalah guru yang lebih efektif daripada kata-kata. 7. Mereka yang iri dengan kesuksesan Anda. Ada keluarga yang tidak senang melihat Anda maju. Ketika Anda bekerja keras membangun hidup, mereka justru mencibir, mengejek, atau meremehkan usaha Anda. Namun saat Anda sukses, mereka datang menuntut bagian, meminta bantuan dengan alasan kekeluargaan. Mereka tidak mendukung perjuangan Anda, tetapi ingin menikmati hasilnya. Bantuan kepada orang seperti ini tidak hanya menguras energi, tetapi juga merusak motivasi internal Anda. Stoikisme menekankan bahwa penghargaan tertinggi adalah pada integritas dan usaha, bukan pada pengakuan eksternal. Orang yang iri tidak akan pernah kenyang. Hari ini Anda bantu, besok ia menuntut lebih. Memberikan bantuan hanya memperkuat rasa berhak mereka. Daripada memanjakan kecemburuan, lebih baik jaga jarak dengan elegan. Kesuksesan Anda tidak wajib dibagi pada mereka yang tidak pernah merayakan perjuangan Anda. 8. Mereka yang suka membanding-bandingkan Anda.
Keluarga yang sering membanding-bandingkan Anda bukan sedang menunjukkan perhatian. Mereka sedang menempatkan standar eksternal sebagai cara menilai nilai diri Anda. Jika Anda bantu mereka, mereka akan tetap menganggap Anda kurang. Anda bantu lebih besar, mereka akan membandingkan dengan orang lain yang memberi lebih besar lagi. Stoikisme mengajarkan fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Tindakan dan sikap Anda, bukan penilaian orang. Jika Anda terus mencoba memenuhi ekspektasi orang yang suka membandingkan, Anda akan tersesat dalam kompetisi yang tidak pernah selesai. Membantu mereka tidak akan menghentikan kebiasaan membandingkan, karena akar masalah bukan pada kurangnya bantuan, tetapi cara pandang mereka yang tidak mampu menghargai individu. Lebih baik bantu orang yang melihat kebaikan Anda, bukan yang mengukur Anda seperti barang jualan. 9. Mereka yang menjatuhkan Anda saat Anda tidak bisa membantu. Ada keluarga yang manis saat Anda berguna, tetapi berubah tajam ketika Anda menolak memberikan bantuan. Mereka memuji Anda ketika diberi, namun menghina Anda ketika Anda tidak mampu memberi lagi. Orang seperti ini tidak mencintai Anda. Mereka mencintai manfaat yang Anda bawa. Stoikisme menuntun kita untuk tidak terikat pada pujian atau hinaan. Jika cinta mereka berubah berdasarkan seberapa banyak Anda beri, itu bukan cinta, itu transaksi. Dan transaksi semacam ini tidak layak dilanjutkan ketika hanya satu pihak yang selalu membayar. Anda perlu berhenti menjadi sumber bagi seseorang yang hanya mencoba meraih keuntungan jangka pendek. Jaga martabat Anda, tinggalkan hubungan yang bersyarat. 10. Mereka yang sengaja hidup tanpa perencanaan karena tahu Anda akan menolong. Ada keluarga yang hidup dengan gaya konsumtif, boros, tanpa tabungan, tanpa persiapan masa depan, karena mereka tahu akan selalu ada Anda yang dapat dimintai tolong. Bantuan Anda membuat mereka tidak pernah belajar bertanggung jawab. Mereka menganggap kegagalan pribadi adalah urusan Anda untuk perbaiki. Padahal dalam perspektif Stoik, setiap manusia harus memikul beban hidupnya sendiri. Menolong secara buta hanya memperkuat kelalaian. Anda tidak haram membantu, tetapi Anda salah bila membuat mereka nyaman dalam kebodohan finansial. Bantu hanya dengan batas sehat, bukan sebagai cadangan hidup mereka. 11. Mereka yang menggunjing dan menjelekkan Anda di belakang. Ada keluarga yang datang meminta bantuan secara halus, tetapi ketika Anda tidak hadir, nama Anda menjadi topik gosip. Mereka memfitnah, meremehkan, atau merendahkan Anda di depan anggota keluarga lain. Namun saat mereka terjepit, mereka kembali memohon pertolongan Anda. Membantu orang seperti ini sama saja memberi pisau kepada orang yang akan menikam Anda lagi. Stoikisme menilai bahwa martabat pribadi lebih tinggi daripada penerimaan sosial. Jangan relakan ketenangan Anda hanya untuk menjeda citra di mata keluarga yang beracun. Diam bukan berarti takut. Diam adalah bentuk kontrol diri. Namun batas harus dibuat. Bantu bukan kewajiban jika yang dibalas adalah pengkhianatan lisan. 12. Mereka yang tidak pernah bersyukur. Ada bentuk keluarga yang menerima bantuan Anda tanpa ucapan terima kasih. Tidak ada apresiasi, tidak ada doa baik, tidak ada pengakuan. Bagi mereka bantuan Anda selalu kurang. Orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah merasa cukup. Ketika Anda memberi, mereka menerima sebagai hal biasa. Ketika Anda tidak memberi, mereka marah. Dalam kacamata Stoik, syukur adalah fondasi kehidupan yang tenang. Orang yang tidak bersyukur sedang hidup dalam kekurangan batin, dan Anda tidak bisa mengisi kekosongan itu dengan harta atau pertolongan. Bantuan tidak akan mengubah mereka. Ketika syukur tidak tumbuh, bantuan menjadi racun. 13. Mereka yang menghambat pertumbuhan Anda demi kepentingan mereka. Jenis terakhir adalah keluarga yang membuat Anda rasa bersalah karena ingin maju. Ketika Anda ingin sekolah tinggi, mereka berkata, Anda egois. Saat Anda ingin pindah kerja ke kota lain, mereka menahan dengan alasan, keluarga butuh kamu. Mereka mengatasnamakan hubungan darah untuk mengekang masa depan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Anda tidak diciptakan hanya sebagai penopang keluarga, Anda juga punya mimpi yang juga berhak diwujudkan. Membantu orang yang tidak ingin Anda maju, sama saja menutup pintu pertumbuhan Anda. Anda boleh peduli, tetapi tidak harus mengorbankan masa depan. Keputusan menjaga jarak bukan berarti Anda tidak sayang, tetapi karena Anda sayang pada diri Anda sendiri. Pada akhirnya,
pembahasan tentang 13 jenis orang yang tidak boleh Anda bantu meskipun mereka keluarga, bukanlah ajakan untuk membenci, memutus silaturahmi, atau menutup pintu kebaikan. Ini adalah pengingat bahwa kebaikan tanpa batas bukanlah kebajikan, melainkan undangan bagi orang lain untuk menginjak harga diri Anda. Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Membantu adalah tindakan mulia, namun menjaga diri dari eksploitasi adalah tindakan bijak. Tidak semua tangan harus kita ulurkan, terutama jika tangan itu menarik kita ke dalam jurang kelelahan mental, finansial, atau emosional. Keluarga memang darah daging, namun hubungan tidak hanya ditentukan oleh nasab, melainkan oleh perilaku. Ada keluarga yang menjadi rumah bagi jiwa, namun ada pula yang menjadi penjara bagi pertumbuhan. Ketika bantuan yang Anda berikan tidak pernah melahirkan syukur, tidak memicu perubahan, dan hanya menambah keberanian mereka untuk bergantung, maka di titik itu Anda perlu menarik garis yang tegas. Bukan untuk menjauhkan diri, melainkan untuk menjaga kesehatan batin dan martabat pribadi. Anda boleh baik, tetapi tidak wajib menjadi korban. Anda boleh peduli, tetapi tidak harus mengorbankan masa depan. Ingatlah satu hal penting. Anda tidak bertanggung jawab menyelamatkan semua orang, bahkan keluarga sekalipun. Tanggung jawab utama Anda adalah kepada hidup yang Anda jalani, mimpi yang Anda bangun, dan kedamaian yang Anda pertahankan. Jika bantuan Anda tidak mengangkat mereka, tetapi menenggelamkan Anda, maka mundur adalah tindakan paling bijaksana. Kadang cinta terbesar adalah memberi pelajaran, bukan memberi uang. Membiarkan mereka belajar menghadapi realitas, bukan terus menjadi penyangga yang menutupi kelemahan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini membuka ruang refleksi, membantu Anda menilai kembali hubungan dalam hidup, serta menumbuhkan keberanian untuk menolak dengan elegan ketika diperlukan. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, dukung terus channel Stoikisme 88 dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak melewatkan konten pembahasan stoikisme dan filosofi kehidupan berikutnya. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang berjuang menata batas diri, sebab satu wawasan kecil dapat menjadi pintu menuju perubahan besar. Sampai bertemu di video berikutnya. Jaga kewarasan, jaga hati, dan tetap berlatih menjadi manusia yang utuh, kuat dalam pikir, tenang dalam rasa, serta tegas menjaga martabat diri.